welcome to Trendy Room Podcast. Yeay. Edisi apa ini, Bang? Ayo, lihat aja sendiri ping-ping lope-lope kayak gini. Edisi Ramadan dong. Halloween. Oh, bukan. Tahu aja Halloween. Serem. Gimana ini? Oh, bukan. Ini loncengnya mana? Mama mau makan. Mau enggak ya? Oh, ibu ya. Asa ini konsepnya apa? Ini konsepnya Bloody Mary. Oh iya, coba lihat ini punya siapa sih? Nah gini aja Bu gini. Oke, gini ya. This is my hair, don't touch me. Oh my god, no. Langsung aja kita panggil Woni nggak? Oh iya boleh. Oh iya, by the way, guest star kita aja guest star. Oh iya, calon trainee, mohon maaf, calon trainee kita hari ini spesial banget, sesuai banget sama tema kita yang pinku. Oh my god. Langsung aja kasih Woni. Woni dulu. Halo Pak. Halo. Woni kepotong nggak Woni? Enggak. Oh enggak. Kok dia nggak pakai Valentine? Iya. Kamu Cinta Halloween itu- sendiri gitu sih? Apa? Jawab. Dia. Ayo kasih kata-kata buat hari ini. Kenapa nggak pakai baju warna pink? Karena cinta itu tidak berwarna. Cinta itu tuh semua warna, kita tuh nggak bisa. Maksudnya pelangi. Gimana? Jelasin biar nggak ambigu gitu. warna gitu ya. Tergantung orangnya Pak. Oh iya, depend on people. Kalau saya cintanya ada di warna ini. Oh, itu artinya apa, Bang Messi? Mau di baju putih. Terus Ya udah. putih artinya Siapa sih yang beli kamu? Putih artinya apa coba? Apa tuh? Susi. Udah, oke langsung aja sini. Kamu udah rekrut berapa lama? Kan aku udah minta dari setahun yang lalu. Ya Kamu Allah, itu baru. paling bagus loh Pak dari antara semua. Makasih ya Pak. Yaudah, thank you. Sana kerja lagi. Pintunya sebelah sana. Oh iya, maaf ya Pak. Itu pintu kamar. Kamu sana. Boleh minta tolong trainnya boleh disuruh bawa. Iya, sini aja. Trainee, silahkan masuk. Halo, selamat Piku, datang. piku. Silakan duduk. Terima kasih. Emang ini beneran? Apa? Kok lebih cantik yang di sini sih daripada di foto? Dia kan ini fotokopinya. Oke. Oh iya, kalau boleh tahu, boleh perkenalan dulu ke semuanya yang di sini. Kemana aja nih ke sana? Boleh. Oke, baik. Ke aku aja. Oh, baik. Halo semuanya, kenalin nama aku Coki dan hari ini aku bakal jadi trainee ya di Trendy Room Podcast. Ini kayak sangat-sangat menarik banget. Ya. 1, 2, 3. Oke. Di sini siapa Kak Coki ya? Kak Coki ini tergabung dalam grup dalam grup ANC sama Fusion. Boleh diceritain nggak apa itu ANC dan Fusion? Jadi aku itu sebetulnya salah satu anak DC angkatan lama ya. Ya nggak usah disebut tapi ya. Punya angkatan lama aja tim gitu. Kalau K-pop punya generasi, aku termasuk generasi yang awal-awal. Kayak termasuk generasi 2-nya gitu. Oh. Nah di DC lah, terus ANC ini adalah salah satu tim pertama yang waktu itu terbentuk bareng aku dan teman-teman gitu. Terus itu tim pertama juga yang membawa kami lomba keluar dari Jogja. Oh iya. Iya, kami langsung lomba nasional waktu itu. dengan Cover apa waktu itu kalau boleh tahu? So when you want. Oh tuh wow. Blackjack. Blackjack. Terus fun fact sih, ANC ini salah satu grup yang memorable buat banyak K-popers Jogja. Karena Gimana tuh? salah satu membernya itu sekarang jadi idol. Ayo tebak siapa? Oh, Dita Karang. Iya, Dita Karang. Gitu. Iya. Di sini ya. Di sini ya. Halo Mbak Dita. Iya, begitu. Jadi itu ANC. Terus kalau Fusion itu recent grup yang habis itu. Jadi setelah dari ANC
agak lama, sekitar berapa tahun ya? 4 tahun, 5 tahun mungkin. Terus habis itu aku tergabung di Fusion sampai sekarang. Aku menebak. Let me guess, ANC-nya Coki. Bukan. Oh, bukan. Itu lucu ceritanya. Jadi Gimana? ANC itu tuh kan dulu sebetulnya gabungan dari nama-nama kami kan, nama member. Tapi kan ada Dita ya. Jadi kan nggak mungkin ANCD atau DC. Terus ya enggak ya. Terus habis itu kami singkat jadi ANC. Tapi itu tanpa arti waktu itu. Nah, salah satu. Jadi nggak salah satu. Terus habis itu waktu itu kan kami punya coach. Kami itu dipegang coach. Coachnya namanya Kak Kak Dita. Dita. Syarat tuh Kak Dita ya, makasih Om. Ini Kak Ditanya ini, Iya. nih. Dari ensiklopedia. Nah, Kak Dita ini tuh terus kemudian ya udah weh, gini aja ANC nanti kalau ditanya kepanjangannya anak-anak ceria. karena katanya kami cerewet gitu saja nih, cerewet ceriwit ya loh, terus ceriwis kemana-mana, pokoknya gitulah anaknya kayak gini tapi dikali 4. Oh. Wow, capek Kak Dita ya. GWS deh. GWS, bayangin waktu itu ya kan waktu itu kami masih sekolah ya, atau masih fresh-freshnya energi yang kayak kayak gitu terus toh. Kali 4. Oh. Makanya kami dipanggil ANC itu anak-anak ceria. Oh. Begitu. Iya. Terus di sini ditulis tahun depannya berapa? Ayo. Ini berapa? Ayo. Aku mau Tombolnya beda. Bukan di situ. Baik, coba. 2012. Berapa ayo? Oh my god. Mundur lagi nggak sih? Omongnya gimana? 1, 2, 3. Ayo. Ini. Kamu nebak dong. Aku nggak berani nebak sih. Permisi bos. Iya. Saya mau kasih kain dulu buat ini. Oh iya. Aku senang sekali ya. Oh my God. Ayo, princess treatment ya teman-teman. Cantik. Terima kasih ya Boni ya. Ayo tebak. 2010. Iya. Wow. Bagus sekali ya. Jam terbangnya tuh Udah sampai Mars. Kalau terbang tuh udah sampai Mars ya. Iya. Balik lagi nggak? Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi gitu. Udah ngelilingin bulan habis itu gue. Gitu. Oke, aku mau tanya nih Kak. Gimana? Dua kali. Nurut, kenapa sih? Iya, gimana? MBTI-nya tuh apa Mbak? Kalau aku boleh tahu. MBTI. Ayo tebak MBTI ku apa yo? MBTI. Sorry ya, Jess. MBTI ku tuh CUTE. Oh my god. Cute ya, cute. Cute. Si Engineer. Oh my god, yes girl. Kayak Galinda nggak sih? Kayak Galinda gitu. Tos. Gelinda. Tos. Oh, aku tahu ini. Apa tuh? Itu alfabet nggak sih? Iya. Alfabet. Alfabet. Coba nih hijau. Lanjut Kak, kenapa nih INFJ? Kenapa INFJ? Gak tau Tuhan yang tahu. Ya, penting itu artinya gimana? aku jujur aja, aku tuh sebenarnya bukan orang yang paham tentang MBTI ya. Terus kayak waktu aku tes tuh awalnya aku bukan INFJ. Ayo coba awalnya aku apa? INF iya, tapi belakangnya bukan J. Iya, betul. Aku awalnya INF. Tahu nggak Pia? Apa? Nggak tahu juga. Iya, itu apa ya? Kalau J kan judgment, P itu apa ya? Personal. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, boleh kali dikasih tahu. Oh, Apa itu Enggak. apa? Itu apa? Aku tahu. Period. Oke lah. Weh. Oke. Gas. Berarti karena tahun debutnya tadi 2010 ya? Iya. Berarti itu jam terbangnya udah banyak banget, tinggi banget. Di sini prestasinya Ini sebenarnya stok nota ini. Iya, sebenarnya kalau dinyalain lampu biru-biru gitu kelihatan bisa. Belum aja nih. Di sini disebutkan ada second place Korea National Festival Jakarta. Ya. Jakarta. Terus habis itu ada first place Afforestation 2022. Terus habis itu ada MVP of Afforestation 2022.
ceritain nggak Kak itu gimana tuh? Salah satu atau semuanya deh boleh? Semuanya boleh. Oh ya udah, kalau ceritain satu-satu kali ya. Boleh. Itu tuh kan sebetulnya tiga lomba yang sebetulnya menjadi milestone, menurut aku milestone terbesar di karir perdisian maksudnya di sepanjang aku menjadi seorang dance cover gitu ya. Terus yang Korea National Festival itu terjadi yang aku tadi cerita itu. Jadi kami kan ANC ini, aku debut 2010, tapi ANC yang ada dengan Dita ketika kami membentuk grup jadi Cover 21 itu waktu kayak setahun ya, 2011 I think 2011an gitu kita baru mulai berjalan sebagai ANC yang sama Dita Karang gitu. Sebelumnya kami independen. Jadi kalau cover dancer zaman dulu itu beda sama sekarang ya. Kalau sekarang itu kan kayak oh ya tim A ngover idol A, tim B ngover idol B begitu kan. Kalau zaman dulu timku tuh satu performance bisa kayak RP-dian tuh loh lagunya. Serius. Jadi kayak yang pam 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 ila pam pam ilu terus nanti tahu drip gitu bisa. boleh mix idol. Iya, boleh mix idol dan itu kostumnya dulu waduh jangan ditanya ya. Oh gitu. Banget ya. Misalkan saking gebiarnya tuh aku dulu malu gitu kalau tak lihat lagi malu. Karena iya tolong kan gini, kita kan waktu itu judul performance-nya itu 2010 K-pop dance K-pop girl group remixes wedan. Terus tahu kostumnya apa? Kita tuh bikin kayak rock ballet, rock tutu gitu, warna hitam merah sama jaket dari 1000 payet gitu. Wow. Kayak tapi ya ampun ya. Mulai kayak pikir-pikir kok. Kalau sekarang itu kayak Kim Nasar sih. Nastar betul dengan light sticknya itu ya. Nah terus aku tuh kayak yang dulu tuh kayak gitu masih boleh. Nah tapi setelah melewati masa independen yang istilahnya tidak terarah itu, setelah ketemu Kak Dita kami baru ditunjukkan lah arah yang benar gitu kan. Nih kalau mau bikin cover dance tuh bentuknya harus begini. Oke, kita akan berterima kasih oleh Kak Dita terlebih dahulu. Gamsa Hamnida guys. 1 2 3. Gamsa Hamnida. Kayak gitu toh. Nah, terus habis itu setelah kami jadi tim ANC itu akhirnya berjalan sesuai dengan rencana dan silabusnya Kak Dita kan. Dan untungnya itu apa ya? Untungnya ketemu Kak Dita. Kalau tidak jujur aja mungkin aku nggak akan ada di sini sampai sekarang. Soalnya bisa jadi aku menuruti itu ya kuliahanku gitu ya Kak. Jurusannya ayo coba ikut jurusan apa? Ini ilmu pancaroba. Bukan. Kalau sih bawa gini ya. Ayo coba apa ilmu apa? Ilmu ini pertambangan. Bukan. Aku menambang cinta. Oh. Ini kesenian. Bukan. Aku tuh dulu enggak. Kuliah tuh itu IR International Relations. Aku tuh anak HI. Emang sudah sepantasnya ini ya ke jenjang internasional. Iya. Kuliah aja udah HI. Dulu aku tuh kuliahnya di HI, sebelah kampus FIB, UGM. Sebelahan sama FIB. Gitu padahal pengennya ke FIB ya, tapi nyasarnya ke HI gitu lah. Terus tuh balik lagi yang tadi KNF itu toh. Nah terus setelah terbentuk jadi ANC itu, terus kami lomba dibawa lomba ke Jakarta sama Kak Dita karena menurut Kak Dita, ayo kita harus punya pengalaman nasional. Keren banget. Dan setelah itu waktu itu posisinya karena kami sudah sering lomba di regional Jogja juga dan menangan gitu, istilahnya menang terus, tapi kan otomatis dihitung jadi sonbe ya. Jadi waktu itu kok ya sama, cuma dulu nggak ada rookie. Dulu itu kategorinya lebih ke Hube, jadi Hosu, betul. Hube sama Sonbe. Lah kami masuk ke Sonbe, nilai kami juara 2. Begitu. Itu tahun 2013 loh. Terus ini ada first place afforestation sama MVP of afforestation 2022. Iya, itu boleh 2 diceritain tahun nggak? lalu. Boleh. Itu juga waktu itu udah sama grupku yang sekarang sama Fusion, dan itu menurutku salah satu performance yang sangat memorable karena waktu itu adalah salah satu gimana ya, itu materi yang sebetulnya itu sudah lama kami bawakan berulang kali gitu di lomba di regional di Jogja di Jogja dan sekitarnya. Terus kayak waktu itu seharusnya kami itu kan ada kesempatan untuk lomba ke Jakarta KIDCC waktu itu, tapi kami turn down karena banyak yang tidak bisa. Terus kami mencapai kesepakatan untuk oh ya udah kalau gitu kita nggak usah aja KIDCC dulu. Terus
barulah muncul Afforestation gitu. Terus kami memutuskan untuk ikut yuk gitu, ya udah yuk ikut gitu. Lah kok dilalahi rezekinya memang di situ gitu. Terus waktu dapat first prize itu kami juga sebetulnya tidak nyangka ya, karena kan waktu itu posisinya kayak karena sudah terlalu sering membawakan materi itu, aku tuh jujur sudah kayak capek gitu. Jadi kayak iya bener, dengerin terus kayak dedet, udah kayak dedet, halah iki meneh atau perasaanku di panggungku tuh mak pengen pulang, jujur aja. Jadi aku tuh waktu itu mindsetku yang tak bawa ke atas panggung, aku naik ke atas panggung perform pulang. Aku mau juara 1 bodo amat gitu. Nah kok kalau juara 1 kan harus perform lagi gitu soalnya. Jadi aku tuh begitu pengumuman tuh kayak seneng sih, jadi performance nih gitu. Setahu aku ya guys, kalau yang acara Afforestation ini tuh nanti itu kan lomba dance cover itu kan di luar gedung, nah di dalam gedungnya itu ada konser. Nah yang juara 1 nanti perform lagi buat opening konser. Iya, opening konsernya itu. Oh gitu. Begitu, betul. Jadi karena waktu itu jadi opening buat siapa sih itu NDX segala gitu. Tulus, Yura Yunita gitu. Terus kami boleh nonton konsernya. Wow. Keren banget. Ngomong fusion ini menarik banget ya. Apa nanti kita lain kali undang member-membernya yang lain juga? Seru banget, boleh loh. Gas lo. Boleh sama-sama rambut merah. Siapa orang bener cuma kocekin doang? Di fusion so tau banget. Soto. Siapa? Kok megangnya apa? Iya. Tatap mata saya. Oke, aku mau tanya nih Kak. Oke, ini kan Kak pernah dengar nih lulusan trainee WJ. Gimana hubungannya 1, 2, 3? Oke, bisa dijelaskan nih Kak, sebenarnya itu kehidupan di YG gimana, dan tolong we listen we don't judge. We listen we judge anybody ya. Oke, ini buat para family YG ya, yang pecinta di family YG patut disimak. Yuk, monggo. Jadi itu juga ceritanya rada lucu. Jadi setelah aku lama berkarir dengan Fusion, jadi lanjutan dari Fusion tadi itu, setelah lama aku berkarir dengan Fusion, akhirnya kan akhirnya aku kan mengajar dance K-pop untuk anak-anak kecil sampai dewasa. Nah terus waktu itu posisinya sebelum COVID, aku tuh kayak aku pengen ke Korea untuk memperdalam. Istilahnya aku ingin menimba ilmu lagi gitu, karena aku punya murid banyak, masa gurunya tidak ada pengalaman kayak gitu kan. Terus akhirnya aku cari-cari info. Awalnya itu aku pergi belajarnya tidak di YGX, tapi di Prepix, kalau pada Prepix Studio. Prepix Studio itu kayak 1 Million, kayak Feedback, ya kayak Urban Play dan Studio yang kayak gitu-gitu modelnya. Terus aku mengambil kelas di sana awalnya. Terus waktu itu posisinya aku tuh diberitahu sama salah satu, aku kenal sama temen lah gitu, dari foreigner juga, orang luar negeri, bule gitu. Terus dia bilang, kamu nggak mau coba ke YGX punya dance academy gitu. Oh iya ada gitu, besok kita coba. Oh ya udah yuk, aku gitu. Terus ikutlah aku sama temanku ini ke YGX Academy. Terus daftar one day class dulu gitu loh, kayak oh ya one day classnya dicoba dulu gitu, siapa tahu senang, besoknya aku daftar. Terus ternyata senang, terus kayak oh bagus lah ada di YG juga kan gitu. Jadi kan semakin sesuai gitu sama pengenanku, karena dulu itu aku sebetulnya punya mimpi tuh pengen jadi idol, artis gitu. Kayak aku kan suka nyanyi, suka perform, aku tuh suka bikin performance, suka ngedance kayak gitu kan. Jadi aku pengen jadi artis sebetulnya. Ya instead of idol sebenarnya lebih ke artis gitu. Nah terus habis tahu dari YGX punya dance academy itu, dan aku akhirnya masuk ke situ. Terus aku tuh milih program yang profesional. Jadi di YGX Academy itu tuh ada 3 program. Program Y, program G, sama program X. Nah yang Y itu one day class modelnya. Jadi dia sekali kelas, kayak kelas-kelas dance yang biasanya gitu. Jadi sekali kelas kamu bayar 30.000 won, nanti kamu bisa dapat 1 kali kelas selama 1,5 jam, itu sama take video kayak gitu. Jadi modelnya kayak 1 million gitu, kelas komersilnya 1 million. Nah itu mirip-mirip, nah itu kelas Y. Nah kalau G class itu dia itu professional class istilahnya. Jadi dia sistemnya per 3 bulan. Jadi kita ada kelas dance selama 3 bulan, dan selama 3 bulan itu akan diampu oleh 3
mentor yang berbeda. Dan mentornya ini itu datang dari dancer-dancer yang bekerja di bawah YG Entertainment. Jadi YG Entertainment itu kan punya grup dance sendiri ya. Yang cowok itu namanya High Tech, yang cewek itu Crazy. Nah, Lee Jung itu salah satu yang masuk ke, bukan ke Crazy tapi ke NWX atau New Generation X waktu itu. Jadi sebelum YGX ya itu cerita lagi nanti lagi. Itu agak banyak itu ya kan. Itulah. Terus aku ikut yang kelas G dan itu per 3 bulan itu nanti akan ada evaluasi. Nah waktu itu yang waktu itu aku nggak ngerti adalah ternyata di kelas G itu tuh kamu ditanyain kamu mau jadi idol atau enggak. Jadi ada interviewnya sebelum mulai program itu. Karena ketika nanti aku jawab, oh aku pengen jadi idol, itu cara kamu akan diketemukan dengan kelas atau mentor yang ampuannya memang untuk jadi idol, bukan untuk jadi dancer. Begitu. Nah waktu itu kan bingung ya, tak jawab aja. Idol, tak gitu itu. Pikir aku tuh kayak biar berpengalamannya nggak sih, jadi aku paham gitu industri per-K-popan itu seperti apa aslinya. Terus begitu dibilang, terus dia tanya, kamu bisa nyanyi nggak kira-kira? So aku bilang, yo bisa aja. Disuruh nyanyi itu awalnya, terus kayak ya udah tak nyanyiin dikit-dikit gitu kan. Terus dia bilang, kita tuh ada kelas vokal juga. Dia bilang gitu, kamu mau daftar sekalian nggak? Yo ini promosi ya saja nih, aku tuh kena promosi saja nih. Kamu mau daftar nggak sih sama paketan gitu kan? Boleh deh, apa gitu. Jadi saat itu juga aku tuh daftar kelas dance yang G kelas itu untuk dance dan vokal. Nah dimulailah perjalananku di situ gitu lah. Terus awalnya aku itu di evaluasiku yang pertama di 3 bulan pertama aku tuh tidak ada aku tidak lolos istilahnya. Kalau lolos nanti masuk ke kelas X. Nah kelas X ini tuh kayak advancing kelasnya gitu. Jadi yang udah istilahnya yang lolos dari kelas G dan nanti X ini tuh jadinya kayak training gitu. Istilahnya sebutannya nanti training ya Yonsepseng gitu. Aku lolos itu di evalku yang kedua. Jadi setelah 6 bulan baru aku lolos gitu. Terus aku jadi Yonsepseng. Banyak banget. Pokoknya buat kalian yang pengen tahu gimana Kak Coki training di Korea, nanti bisa kepoin di sosial medianya Kak Coki ya, ada ya? Di mana tuh, bisa disebutin nggak? Bisa di @terus underscore-nya 2 cik gitu. X COKI X underscore-nya 2 lagi cik ya. Oh ya, karena tadi udah berpengalaman training di Korea nih ya, spesial skillnya Kak Coki ini ada singing and rap. Gimana lagi? Malu banget sih. Itu beatbox gak sih? Kalau gitu nanti habis ini kita kita lihat bareng-bareng perform sing ya. Iya. Sing ya. Tapi tau gak sih guys, aku tuh punya bukan aku punya Spill the tea. fun facts sih. Apa tuh fun fact? Jadi selama aku training di YGX itu, ini buat kalian para ini bacanya mesti Teume. Nah buat para Teume dan para Monstis fansnya Baby Monster, ini fun fact sih. Jadi aku itu dulu waktu training itu bareng sama pre-debutnya Treasure sama Baby Monster. Haruto di mana Haruto? Haruto tinggi sekali ya. Dengan begini aja ya boleh. Tangan nggak ada. Gitu. Jadi dari posisinya aku tidak tahu bahwa saat itu ada program YG Treasure Box. Aku nggak tahu. Jadi aku itu menganggap Treasure pre-debut Treasure itu 12 anak remaja berisik itu tuh anak cowok berisik cuy. Karena legit berisik banget. Mereka datang kan selalu bersama-sama ya. Jadi setiap kali aku selesai latihan, jadi gini, mereka itu selalu shoot video survival itu di atas jam trainingku sudah selesai. Terus aku itu pertama kali ketemu Treasure itu gara-gara mereka nggak sengaja buka ruang latihan vokalku. Dibuka gitu, blar gitu kan. So aku kayak annyeonghaseyo. Langsung gitu kan. Terus aku gitu kan. So kayak terus datanglah manajerku, kamu pulang katanya gitu. Karena abis ini mau ada take, mau ada shoot gitu. Terus aku tapi nggak ngerti bahwa itu tuh Treasure gitu. Aku waktu itu kenalnya tuh cuma sama si Yedam, sama siapa Yunsuk. Itu aku deket ya let's say. Kami ngobrol. Bang Yedam ini. Iya Bang Yedam ya. Jelaskan kalian semua. Terus ini fun fact lagi.
Jadi sebetulnya waktu itu evaluasi terakhirku itu adalah untuk masuk ke survivalnya Baby Nursery. Gitu. Wow. Jadi kalau misalnya itu lolos gitu bisa ikut Iya. yang survivalnya. Iya, bareng sama Handio. Kalau gitu, langsung aja kita saksikan penampilannya dari Kak Coki. 이렇게 부르고 싶어 이름 내 곁에서 너 잡아서 같이 걸어요 비가 오는 밤에도 외로워도 낮에도 그대 향한 빛깔을 내게 가득 채워줘요 내가 더 잘할게요 이렇게까지 있어준다면 Now I believe 라라라라 부르는 너 자꾸 찾아오네 있던 그대와 와요 내 사랑이 My only love 걸음만 어떤 기분 좋아 꼭 둘이서춤을 같아 마요 내 사랑이 My only love Suaranya bagus banget. Wow. Pantesan ya, lulusan YG. Iya banget. Aku ini deh, aku pengen. Iya, boleh loh guys. Mereka ini loh sering ada audisi, global audisi. Tapi kalau buat umur yang 40 tahun kayak aku kayaknya udah nggak bisa deh. Kalau 40 tahun nggak kelihatan kok. Gak kelihatan kalau kita tutup mata. Iya, kalau kita tutup mata dan tidak melihat kenyataan tidak kelihatan. Oke, kalau gitu langsung aja. Kita kemarin kan udah share question box di Instagram kan. Boleh langsung dibacain aja. Ini dia nih, oh my god. Oke. Sekarang yang kepo Instagramnya kita bisa di follow di tinyroom.podcast ya. Udah belum? Iya, ini dia nih. Aku udah ada listnya beberapa pertanyaan yang masuk ke question box-nya di Instagram kita. Ini ini ada dari boleh sebutin nggak ya ini? Boleh. @naradipta. Yang dari tadi orangnya nongol Oh di my sini. god. Yang di sini. Di sini. Ada nih. Pesan-pesan untuk generasi dance cover yang sekarang, terlebih di kota Jogja. Wah. Ada nggak nih? Oh, soalnya aku Ada ya. bener-bener nih ya, Kak Cok ini juga sering jadi judges ya. Iya, Judges. betul. Jadi ada nggak pesan-pesan untuk generasi yang sekarang ini? Pesan untuk generasi dance cover Jogja yang sekarang. Hmm. Jangan pernah takut turun lomba, teman-teman. Jangan pernah takut. Karena apa? Lomba itu tuh sebetulnya bukan momok ya. Karena gini, apa ya? Kalau buat Kak Coki, lomba itu kalau dulu mindsetku rookie, zaman aku pertama kali baru turun lomba itu adalah aku itu lomba untuk menunjukkan skillku supaya orang tahu bahwa ini ada aku di sini. Aku harus diperhitungkan sama kalian. Nah, terus lomba itu menjadi ajang aku untuk mengasah kemudian. Aku kan punya nih, I got a lot in my baggage. Aku mau tunjukkan satu-satu. Caranya apa? Ya lomba. Kenapa nggak perform aja Kak? Apa gara-gara waktu zaman dulu itu nggak ada showcase, bukan? Tapi lebih kayak akan menjadi lebih rewarding ketika kita tahu bahwa kita itu sudah sampai di titik tertentu. Paham ya? Jadi milestone-ku pertama A gitu. Terus begitu lomba aku juara nih, nggak usah juara 1, juara 2 aja. Buat aku itu milestone gitu kan. Naik dia kan. Nah, dari juara 2 nanti abis itu aku pengen nih, bener-bener banget pengen juara 1. Gimana ya caranya? Itu kan kita akan terus mencari. Nah, itu yang dicari teman-teman. Gitu. Semangat untuk terus upgrade diri itu loh. Jadi jangan pernah takut turun untuk lomba ya, nggak menakutkan loh. Kak Coki tidak menggigit kalau juri itu tidak loh. Aku tuh senyum-senyum terus kalau ada yang perform tuh kayak gitu. Nggak pernah. Yang penting usaha semaksimal mungkin. Betul. Jadi jangan pernah takut
takut untuk turun lomba dan jangan berkecil diri. Lawannya Sonbe. Loh, Sonbe juga bisa tua weh. Maksudnya menua. Nah, Sonbe itu bisa menua ya. Jadi kan kita tidak tahu. Kita kan juga nggak selamanya bakal di dance cover juga. Betul. Jadi Jadi jangan itu akan takut. terus berubah. Betul. Tapi Kak, kalau lawannya juri gimana? Wayu. Beda lagi, itu beda lagi. Gak apa-apa, gasin aja. Karena kalau buat Kak Coki ketika kamu melawan juri, itu kan kamu jadi ngerti ya. Jurinya itu tuh sakjane piye to leh ngedance. Kayak aku bisa menemukan titik lemahnya apa enggak. Gitu. Jadi dipelajari, itu tips and tricks ya guys. Gitu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih, ada dari It's Kevinio. Oke. How to boost our confidence in stage, Miss? Oke, how to boost our confidence in stage, Miss? Oke. Caranya satu, you on the stage kan, kita idolnya kan. Ketika kita jadi cover dancer, when we get on the stage, by the time kita jalan masuk ke dalam panggung, kita itu idolnya. Itu yang harus ada di kepala kita. Enggak kebalikannya. Enggak kayak yang aku ini peserta, aku ini itu orang yang nanti akan dinilai. Enggak gitu mindsetnya. Aku idolnya, aku artisnya, I will own you, I will own the stage. This is my performance, this is my day, and I will make it gitu loh. Kuasai Iya. panggungnya, jangan panggung yang menguasai kamu. Betul. Yes. Gitu. Ada mau dibacain lagi nggak, Sa? Melor. Ini dari fusion.dc. Hobi selain dance itu apa? Hobi selain Hobi dance ada nggak? selain Iya. dance. Hobiku selain ngedance tuh ada tidur. Oke. Tidur terus. Aku suka jalan-jalan. Terus aku suka belajar sesuatu yang baru. Jadi kayak misalnya ya itulah kenapa aku tidak berhenti ngedance ya, karena dance itu kan exploring. Nah, itu menjadi hal yang aku senangi gitu. Terus aku suka dengerin lagu karena mendengarkan lagu itu menambah vocabulary, musikalitas kita tuh jadi terasa gitu. Terus sama nyanyi, nge-rap gitu. Yo, nek nge-rap yo ora yo, ya maksudnya bukan yang hobi coba sidi-sidi ora. Kalau aja Yo, what's up, bro? es gitu, yang berah gitu. Beriang ya yang Esa. Esa. Aku tahu loh Kak. Iya, Kak. Apa namanya? Apa? Tadi apa tuh pertanyaannya? Hobi selain dance. Apa tuh? Quality time. Iya. Is right? Iya dong. Itu love language-nya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Ya kan kita lagi Valentine. Oh iya. Berarti love language-nya Kak Cok ini quality time? Enggak sih. Ada satu lagi. Apa tuh? Boleh kasih tahu? Ada dua. Satunya quality time, satunya lagi physical touch. Tapi gini, tapi gini. Tapi gini, aku itu kalau udah nyaman sama orang, aku itu tipe orang yang suka kalau udah nyaman sama orang pasti nempel, begitu. Jadi kalau aku sudah deket sama orang dan nyaman gitu pasti akan ya begitu ya gitulah kayak sopoknya gitu. Pantesan aku nggak mau deket sama Asa, nggak nyaman sama. Lanjut. Ada pertanyaan nih. Apa tuh? Beneran nggak sih Kak masuk ke YGX? Lah. Dari Kak Naradita lagi. Tadi kan udah diceritain panjang lebar itu. Mungkin ada yang belum percaya gitu kan? Itu tapi Pasti bukti, emang Kak. ini sih kayak aku tuh jujur aja ya waktu pertama kali bercerita. Jadi alasan kenapa aku tuh nggak pernah ngaku aku itu pernah ke YGX adalah ini. Karena tidak banyak orang itu tuh kan percaya ya. Karena ya it's too good to be true lah. Trainnya asal Indonesia mana ada yang bisa nembus YG. Dan fun fact-nya lagi, I was like the one and only Indonesia. Wow, my god. Membuka pintu ya. Betul, membuka pintu untuk semua yang mau jadi idol. Iya. Betul, iya kalau kalian mau tips and tricks audisi atau misalnya kalian butuh kayak kalau misalnya aku mau daftar ke YG, global auditionnya kapan itu tanya aku boleh. Bisa hubungi nomor di bawah. Boleh iya. Bisa hubungi Instagram saya, boleh DM. Ya, kalau gitu, ini kan kita kayak udah tahu sedikit banyak tentang Kak Coki ya. Gimana Sa? Kira-kira kamu udah tahu nggak keputusan kita Trainer Podcast ini gimana? Apa? Sebenarnya tuh gini Mas Andi, Gimana? lagi dan lagi ya. Ini hambatan utama kita sih Mas. Kita tuh ini sih Mas perlu menggandakan uang. Soalnya kita nggak punya modal.
Dan juga kita ini kan kan pengennya cari orang yang ya skala lokal aja ya. Ini kan udah internasional. Jadi ya sangat Jogja dulu lah ya. Masa Jogja Sleman? Sleman sih. Pengomono Ono. Jogja itu Jatilan. Kok gini sih Jatilan? Kok Jatilan kan tau salah enggak sih? Oke. Gimana? Monggo Mas Andi. Jadi dengan sangat berat hati, mohon maaf Kak Coki, perusahaan kita belum bisa menerima Kak Coki sebagai trainer. Tidak apa-apa. Tapi kita sebenarnya butuh banget invest. Ya. Silakan masuk ke investasi bodong kami. Aduh, 2025 anti investasi bodong padahal. Ini kalau mau ditangkap Pak Polisi. Pak Polisi. Ampun, Pak. Cocok banget lagi ulangin dong. Dribble. Seru liatnya. Oke, ya udah mohon maaf ya Kak Coki. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih Andi dan Asa. Mungkin ini sih sepatah dua patah buat hari Valentine ini. Oh iya. Buat para penonton. Aduh, Valentine Yang kayak apa ya? paham. Gitu. Kagem itu. Jangan apa? Nih yang kesini ya. Aduh, Jadi I know love can be so damn fragile at times, but it doesn't mean that we can not fight for it. Jadi intinya kalau kalian lagi cinta sama orang atau kalian lagi deket atau nyaman sama orang gitu, show them ya, tunjukkan boleh kok, dan itu bukan hal yang buruk untuk ditunjukkan. Oke, Ika. Paham. Oke, thank you Kak Coki. Oke. Gue datang ke TRP. terima kasih Gitu juga ya, sudah Kak, ya. mengundang. Iya, siap. Buat kalian yang penasaran sama episode-episode kita yang lain-lain, boleh langsung dikepoin di sosial media kita di trainyroom.podcast, terutama di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe juga ya. Oh ya, terima kasih sudah menonton episode kali ini. See you next episode. See you. Happy Valentine. Bye.